dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Engkaulah perisaiku, kota bentengku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat bergabung dalam ibadah online GKI Palu. Kita bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh kembali dipertemukan Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Sekalipun dari rumah kita masing-masing kita beribadah, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk datang di hadirat-Nya saat ini. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil waktu teduh. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kemurahan, karena kebaikan-Nya, karena pernyataannya, karena kasih setia-Nya dalam kehidupan kita, yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih atas semuanya. Bersyukur Tuhan, berterima kasih Yesus. Sebelum kita masuk jauh juga dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita akui semuanya dan kita minta kelayakan di hadapan Tuhan, agar kita boleh dilayakan oleh-Nya datang beribadah pada saat ini, datang memuji menyembah Dia, Allah yang layak terima sembah bakti kita pada saat ini. Mari kita akui semuanya di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kemurahan dan kebaikan-Mu boleh menyapa setiap kami dengan hati yang tulus, dengan kerinduan yang begitu besar. Kami datang saat ini menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kerinduan kami saat ini ingin memuji, ingin menyembah Engkau Tuhan, dan ingin kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau bertahta Tuhan di atas segala pujian dan penyembahan kami. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan sikap teduh, kita datang menyembah Dia saat ini dari rumah kita masing-masing. Kita mau nyatakan Dia telah menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita mau nyatakan, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat Tuhan, dari hati kita yang terdalam kita mau nyatakan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kasih Yesus. Sama-sama kita angkat pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita menyatakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Semua karena kemurahan-Nya, semua karena kebaikan-Nya, kita boleh ada saat ini. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Bapa. Sama-sama kita mau katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita menyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini Tuhan. Aku hidup semuanya berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
baik Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu, kemurahan, tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap tugas tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, studi kami. Sekalipun di tengah-tengah badai seperti ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan masih terus menyertai kami. Engkau Allah yang Immanuel. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang Immanuel. Yesus, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi kita menyatakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harap dalam kesesakan, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita mau nyatakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Nyatakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Nyatakan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Sama-sama kita mau nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi nyatakan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Kami bersyukur dan kami mau bersorak bagi nama-Mu. Mari jemaat Tuhan yang terkasih yang siap memuji Tuhan pada saat ini. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah badai, kita mau terus nyatakan bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Untuk itu mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan saudara, mari sejemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya
Haleluya. Mari kembali kita angkat pujian ini. Sama-sama kita mau nyatakan, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan kita. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan dengan iman kita, di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan kita. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang, nyatakan tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kita mau terus nyatakan dengan iman bahwa Tuhanlah perlindungan kita di situasi apapun. Dan kita mau nyatakan saat ini bahwa kita lebih dari pemenang, sebab Dia telah memberikan kuasa bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita serukan, lebih dari pemenang. Haleluya. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita menyatakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lagi dengan lebih semangat dan menyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya.
Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan persembahan syukur ini dapat diberikan via transfer rekening di rekening GKI Palu yang akan ada tercantum di bawah, dan juga akan diberikan di kantor gereja setiap jam kerja. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini, Engkau masih terus menyatakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai bukti kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pemberian kami ini, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu dan juga boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan berkati semua majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memberikan dengan kerendahan hati kita sambil mengangkat pujian ini. Syukur Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari jemaat Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku bawa Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita mempersiapkan diri kita juga untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kembali kita angkat pujian ini. Bila hati terasa berat, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud
terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh hari ini kita kembali bersyukur, bersukacita karena kasih dan rahmat-Nya yang selalu berlaku untuk kita. Hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, dan di dalamnya kita akan mengerti kehendak-Nya, kita dikuatkan dan kita pasti diberkati. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa meminta pimpinan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Di tengah-tengah ibadah kami, ada kesempatan untuk kembali kami belajar firman-Mu. Sungguh Tuhan, siapapun kami menyadari kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan menuntun kami, mengarahkan kami, mengajar, menasihati, menguatkan kami. Sehingga kami semua hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memahami firman-Mu. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan tolong kami semua untuk kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pemenang di masa krisis. Saya rasa itu menjadi harapan kita, menjadi cita-cita kita, menjadi impian kita di tengah-tengah kehidupan, bahkan di tengah situasi yang kita alami saat-saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau bulan lalu kita memperingati dan merayakan kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, Yesus Kristus menjadi pemenang. Dan Alkitab juga mencatat banyak pengalaman dan perjuangan orang-orang beriman ketika mereka menjalani kehidupan dan pada akhirnya tampil menjadi pemenang. Hari ini, saat ini dunia sedang mengalami situasi krisis dan kita semua tahu pandemi yang melanda seluruh bumi ini kita alami. Bagaimana kita selaku anak Tuhan? Apakah kita mau kalah dalam situasi yang seperti ini? Tentu tidak. Mari kita akan belajar untuk menjadi pemenang di masa krisis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi pemenang di masa krisis? Kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam surat Roma atau kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31 sampai 39. Kitab Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-31 sampai 39. LAI memberi judul Keyakinan Iman. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, bagian ini menjelaskan keyakinan iman Paulus. Keyakinan iman yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Keyakinan iman yang seharusnya dimiliki kita, saudara dan saya, kita semuanya. Rahasia untuk kita menjadi pemenang di masa krisis adalah ketika kita memiliki keyakinan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bagian ini. Sekali lagi ini adalah pernyataan keyakinan iman Paulus yang Tuhan izinkan melewati pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Dia punya keyakinan iman yang luar biasa. Memang di dalam bagian ini kita melihat ada kata siapakah, 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 seolah-olah nadanya seperti menantang begitu ya. Nadanya seperti menunjukkan siapa gitu ya. Nah saudara-saudara, misalnya di ayat yang ke-31 dikatakan, siapa yang dapat melawan kita? Ayat 33 dikatakan, siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Ayat 35 juga dikatakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Seolah-olah Paulus mau menegaskan siapa? Jawabannya gak ada. Dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sekali lagi bicara keyakinan iman. Dan keyakinan iman seperti inilah yang seharusnya kita miliki di tengah-tengah situasi kehidupan dunia di masa pandemi ini. Bahkan di dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita di dunia ini. Mari kita memiliki keyakinan iman. Karena keyakinan iman itulah yang akan menjadikan kita tampil menjadi pemenang di masa krisis. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Menjadi pemenang di masa krisis. Kuncinya kalau kita punya keyakinan iman. Keyakinan iman yang seperti apa? Yang pertama, saudara, mari kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-33. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kemudian dia jawab sendiri gitu ya. Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, bagian ini sekali lagi ini seperti Paulus mengutarakan pertanyaan, tapi ini jenis pertanyaan retoris. Pertanyaan yang gak perlu dijawab. Kenapa? Karena jawabannya sudah sangat jelas. Ketika Paulus berkata
di bagian ini ayat 33, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Yesuskah? Allahkah? Jawabannya tidak. Saudara, tidak ada yang dapat melawan dan mengalahkan kita. Karena apa? Mari kita miliki keyakinan iman. Yang pertama, keyakinan bahwa Tuhan itu membela umatnya. Dalam bagian ini Paulus dengan tegas mengatakan, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Siapa yang akan menghukum mereka? Jawabannya gak ada. Karena Allah justru menjadi pembela buat umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya mari kita memiliki keyakinan iman. Keyakinan iman yang seperti apa? Yang pertama, yakin bahwa Tuhan adalah pembela umatnya. Ada cukup banyak kisah di dalam Alkitab di mana Tuhan tampil sebagai pembela umatnya. Tentunya umat yang setia, tentunya umat yang menaruh pengharapan kepada Dia. Tentunya orang-orang yang sungguh menyerahkan hidupnya, menyerahkan pengharapannya hanya kepada Dia. Pasti kita ingat kisah yang ditulis di dalam kitab Keluaran bagaimana Tuhan membela Musa ketika saudara-saudaranya mengolok-olokkan dia. Miriam, Harun mengolok-olokkan dia karena satu peristiwa. Maka Tuhan datang membela Musa hambanya. Di dalam kitab Bilangan juga kita ingat bagaimana ketika dua pengintai Yosua dan Kaleb mengutarakan pendapatnya yang benar, keyakinan imannya, maka seluruh bangsa itu, kata firman Tuhan, hendak melontari Kaleb dan Yosua dengan batu. Maka turunlah kemuliaan Allah, membuat umat tidak berani bergerak. Inilah pembelaan Allah. Bahkan ketika Yesus ada di bumi, dalam satu peristiwa, dia membela orang yang dituduh melakukan kejahatan. Berkali-kali kisah yang serupa terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bagian yang kita pelajari adalah tulisan Paulus. Ini keyakinan iman Paulus. Dalam perjalanan misi Paulus, kalau kita Roma kita tahu saudara itu di akhir ya, menjelang akhir. Dalam perjalanan misi Paulus, perjalanan misi 1, 2, 3, kitab Roma itu sudah di bagian-bagian akhir. Artinya Paulus sudah mengalami perjalanan pekerjaan Tuhan, menjalani perjuangan hidupnya dan dia melihat, dia mengamati, dia punya pengalaman berkali-kali Tuhan membela kita. Mari dalam hidup ini miliki keyakinan iman. Keyakinan iman yang pertama, yakinlah bahwa Tuhan adalah pembela umatnya. Saya tidak tahu situasi apa yang saudara-saudara hadapi. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi di mana saudara membutuhkan pembelaan. Percayalah, Yesus yang kita sembah akan hadir membela engkau dan saya. Mungkin kita diperlakukan tidak adil. Mungkin kita mengalami situasi yang sulit, fitnah mungkin. Atau hal-hal yang kita membutuhkan pembela. Percayalah, yakinlah, Tuhan akan datang untuk menyatakan pembelaannya bagi umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, keyakinan iman seperti apa yang mestinya kita miliki? Belajar dari Paulus melalui teks yang kita baca. Mari kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-35 dan 39. Dikatakan demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kemudian dijelaskan kesesakan, penganiayaan dan sebagainya. Jawabannya enggak. Kemudian di dalam ayat yang ke-39, ya, siapakah yang dapat memisahkan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dengan kata lain,
keyakinan iman Paulus, keyakinan iman yang seharusnya kita miliki adalah bahwa Tuhan menyertai umatnya. Makanya dia berkali-kali berkata, menantang, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan kah? Sakit penyakit kah? Kelaparan kah? Penganiayaan? Itu pertanyaan retoris. Jawabannya enggak. Semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya apa? Kita belajar. Mari miliki keyakinan iman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan, karena Dia selalu menyertai kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bagian firman Tuhan di dalam kitab Keluaran, ingatkah bahwa ketika umat Tuhan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, maka Alkitab dengan tegas mengatakan ada tiang awan di waktu siang, ada tiang api di waktu malam. Itu lambang kehadiran Allah yang selalu menyertai perjalanan iman dan perjalanan hidup umatnya. Alkitab juga mencatat Allah menyertai Yusuf. Penyertaan Allah pada Yusuf terjadi dimanapun. Saat dia di rumahnya, saat dia di penjara, saat dia bekerja di rumah Potifar, saat apapun. Berkali-kali dikatakan Allah menyertai Yusuf. Saudara, di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, ya Yesus sebelum terangkat ke surga, dalam satu percakapan dengan muridnya, dia mengatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, bla 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 dan seterusnya. Tapi bagian akhir dari pernyataan Yesus itu sangat tegas. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Allah menyertai kita. Hari ini penyertaannya pun sempurna. Yesus memang sudah terangkat ke surga. Tapi rohnya diberikan. Dan di dalam roh itulah penyertaan Allah dinyatakan. Dia Allah yang Immanuel. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu keyakinan iman yang kedua. Yang seharusnya kita miliki. Yang menjadikan kita akan tampil sebagai pemenang di masa krisis. Kalau kita punya keyakinan iman bahwa Allah menyertai kita. Allah kita, Allah yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita dalam segala situasi. Kalau saat ini kesulitan boleh terjadi, diizinkan Allah kita lewati. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita susah, Dia ada di dalam kesusahan kita. Saat kita terpuruk, Dia pun ada di dalam keterpurukan kita. Karena Dia selalu menyertai kita dan membawa kita kepada kemenangan. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita memperhatikan ayat 37. Dikatakan demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Ini keyakinan yang harusnya kita miliki. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk kalah. Tapi Tuhan memberi kita kemenangan. Dengan tegas dikatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Ini keyakinan Paulus yang dituliskan dalam keyakinan imannya. Dan ini juga seharusnya menjadi keyakinan kita, anak-anak Tuhan. Keyakinan yang ketiga ini, saudara. Keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Ada syair lagu yang mengatakan
Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Ku tidak bimbang karena Allah beserta kita. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini, ingat bahwa kita seharusnya atau kita harus memiliki keyakinan iman untuk kita bisa menjadi pemenang di masa krisis. Maka kuncinya kalau kita punya keyakinan iman. Keyakinan iman bahwa Tuhan itu pembela kita. Keyakinan iman bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan keyakinan iman bahwa Tuhan memberi kemenangan untuk kita. Saudara, mari kita ingat bagian firman Tuhan. Dan di akhir renungan ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang tertulis dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 ditulis demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan berjanji. Dengan tegas Dia berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita jalani hidup ini, situasi yang sulit ini dengan keyakinan. Kita akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami sungguh meyakini, supaya kami sungguh punya keyakinan iman bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir membela kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami dalam situasi apapun. Dan Engkau juga Allah yang memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu tertanam di hati kami dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu, menjalani kehidupan ini dengan keyakinan teguh Engkau ada bagi kami, Engkau membawa kemenangan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan mari kita akan bersama-sama membawa
doa, harapan, kerinduan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang sungguh baik, Engkau Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Engkau Tuhan yang menempatkan kami di bumi ini dan mempercayakan kepada kami pekerjaan-pekerjaan untuk kami lakukan di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang kami sembah, kami layani, kami hormati di dalam pribadi Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Allah, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau berikan bagi kami. Keselamatan, anugerah-Mu, pemeliharaanmu, kasih sayang-Mu, bahkan berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang masih kami jalani, untuk kepercayaan demi kepercayaan yang Engkau beri, untuk kebersamaan bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Allah. Dan kami mau terus belajar bersyukur untuk segala tantangan, kesulitan yang Engkau izinkan kami alami. Karena kami tahu melalui semua itu Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami alami hari-hari ini, kami tetap mau belajar bersyukur karena kami tahu Engkau akan menyiapkan yang terbaik bagi kami. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa doa-doa kami, harapan kami, pergumulan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang peduli atas hidup kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berkenan menyendengkan telinga-Mu atas setiap doa dan permohonan kami. Bapa di dalam surga, hari ini kami berdoa menyerahkan gereja kami, GKI Palu, dengan segala pelayanan yang terus dikerjakan di tengah-tengah situasi pandemi yang melanda kota kami, bahkan melanda dunia ini. Gereja kami tetap melayani Tuhan dan terus belajar untuk melayani sesama kami. Tuhan berkati gereja kami, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, majelis, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi, bahkan seluruh jemaat di dalam pelayanan dan pengabdian masing-masing di hadapan Tuhan. Engkau terus berikan semangat, kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program GKI Peduli bagi jemaat maupun warga sekitar, bahkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan bagi mereka yang terdampak karena pandemi COVID-19 yang melanda kota kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati program GKI Peduli juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang sudah mendukung program ini. Dengan cara-Mu sendiri ya Allah, Engkau pasti mengembalikan berkat-berkat untuk mereka. Terima kasih ya Allah, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga yang ada. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong, Engkau selalu hadir di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga di jemaat-Mu. Engkau hadir memberikan dorongan, kekuatan, penghiburan. Engkau hadir untuk memberikan pernyataan kasih-Mu sehingga mereka menikmati kebahagiaan di dalam keluarga masing-masing. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit. Tuhan,
Engkau kiranya hadir memulihkan mereka, memberi kesembuhan bagi mereka. Mereka yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang terbaring di rumah masing-masing. Tuhan, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Engkau sanggup menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan pun hadir kiranya menolong mereka. Kami berdoa juga menyerahkan para pengusaha yang karena pandemi ini maka mereka untuk sementara waktu harus menutup usaha yang dikerjakan. Tuhan, kiranya Engkau pun hadir untuk menolong mereka sehingga mereka tetap eksis, dan pada waktu-waktu kemudian mereka akan kembali memulai usaha, berjalan bersama Tuhan, dan juga Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Allah, kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, kota kami, wilayah kami, supaya Tuhan terus akan memelihara dan menjaga, melindungi negeri kami. Kami berdoa menyerahkan pemerintah dan jajarannya yang terus berupaya, yang terus memikirkan bagaimana menyelesaikan pandemi yang sedang melanda negeri ini dan dunia ini. Engkau terus menolong pemerintah, memberi kebijakan mereka, memberi kemampuan untuk melakukan yang terbaik sehingga persoalan ini dapat segera tertangani dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah yang juga sampai hari ini harus belajar di rumah, bahkan menghadapi akhir semester ini. Tuhan kiranya juga akan terus memberi semangat dan pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang lulus dalam jenjang pendidikan mereka, akan masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan akan beri hikmat, Tuhan akan tuntun mereka untuk mereka melanjutkan studi di tempat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Allah. Kami berdoa menyerahkan untuk masyarakat di sekitar gereja kami. Tuhan pun menolong dan memberkati mereka. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya semakin hari kami semakin dewasa, kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin melakukan firman-Mu, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kami. Engkau yang lebih mengerti kondisi kami, Engkau yang akan hadir menjadi solusi atas hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Allah. Ini doa kami bawa kepadamu dengan penuh keyakinan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat paha ini. Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan, Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita menyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memohon berkat dari Tuhan atas hidup kita. Kita berdoa. Mengakhiri ibadah kami pada saat ini ya Allah, kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang layak untuk menerimanya. Dan kami rindu Engkau memberkati kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan aktivitas kita dengan senantiasa mengingat kebenaran firman-Nya. Menjadi pelaku firman dan dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru